Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 selaku pemateri pertama dengan materi yaitu Etika Akuntan di Indonesia. Next. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama, saya, Tipi Nur Anissa sebagai moderator dan pemateri pertama, yang kedua, Milda Diani Kosasi sebagai pemateri kedua, ketiga, yaitu Inasya Nur Aisyah sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir ada Siti Mahbubah selaku pemateri keempat. Untuk materi mind map akan saya serahkan kepada saudari Inasya. Dipersilakan, next. Berikut merupakan mind map dari materi kelompok kami. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip etika IFAC dan AICPA. Lalu yang kedua rangkuman kode etik dari IFAC, IACPA, IAI, dan KJA. Lalu kemudian kode etik akuntan Indonesia IAI, kemudian etika akuntan pada kantor jasa akuntan, lalu yang terakhir kasus pelanggaran etika profesi Justinus Aditya Sidarta, kasus PT Great River. Kode etik IFAC terdiri dari integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan, dan tindakan profesional. Lalu kode etik IACPA terdiri dari tanggung jawab kepentingan publik, integritas, objektivitas, dan independensi, kehati-hatian, serta ruang lingkup dan sifat jasa. Kemudian kode etik akuntan Indonesia IAI terdiri dari tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Kemudian etika akuntan pada kantor jasa akuntan terdiri dari etika-etika yang harus dipatuhi akuntan di kantor jasa akuntan. Yang pertama, independensi, integritas, dan objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Kemudian, penerimaan dan hubungan berkelanjutan dengan klien, lalu syarat untuk melanjutkan hubungan dengan klien. Lalu, yang terakhir, pada kasus pelanggaran etika profesi Justinus Aditya Sidarta, kasus PT Great River, terdiri dari latar belakang, lalu kasus akuntan Justinus Aditya Sidarta, kemudian analisis kasus. Baik, materi pertama yaitu prinsip-prinsip etika IPAC dan AICPA. Next. Yang pertama adalah kode etik dari IPAC. IPAC sendiri merupakan kependekan dari The International Federation of Accountants yang didirikan pada tanggal 7 Oktober 1977 di Munich, Jerman pada Kongres Dunia ke-11 Akuntan. Didedikasikan untuk melayani kepentingan publik dengan memperkuat profesi akuntan. Next. Adapun prinsip dari kode etik IPAC yang pertama yaitu integritas, di mana seorang akuntan itu harus selalu jujur dalam menyampaikan informasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Lalu yang kedua ada objektivitas, di mana akuntan itu tidak boleh melakukan bias atau konflik kepentingan saat pengambilan keputusan. Yang ketiga ada kompetensi profesional dan kehati-hatian, artinya mereka itu harus selalu mengupgrade pengetahuan dan skill di bidang akuntansi untuk selalu mengikuti perkembangan praktik, legislasi, dan teknik terkini di bidang akuntansi. Lalu yang keempat ada kerahasiaan, yaitu mereka tidak boleh sekali-kali mengungkapkan informasi klien kepada pihak ketiga. Lalu yang terakhir ada tindakan profesional, di mana akuntan itu harus selalu berusaha menjaga nama baik profesi akuntansi dengan cara mematuhi hukum dan menerapkan kode etik akuntansi yang berlaku. Baik, yang selanjutnya ada kode etik dari AICPA yang merupakan kependekan dari American Institute of Certified Public Accountants, yaitu suatu organisasi bagi akuntan publik yang terdaftar di USA yang merupakan standar audit bagi perusahaan swasta, organisasi nirlaba, pemerintah federal, negara bagian, dan daerah. Next. Prinsip kode etik dari AICPA sendiri ada 6. Yang pertama itu tanggung jawab. Anggota dari AICPA itu memiliki tanggung jawab kepada semua orang yang menggunakan layanan profesional mereka. Dan mereka itu harus menjalankan moral untuk menjaga kepercayaan publik. Lalu yang kedua ada kepentingan publik. Mereka itu harus melayani dan menghormati kepentingan publik untuk menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme mereka. Lalu yang ketiga ada integritas. Ini seperti yang di IPAC tadi, mereka itu harus jujur dan memberikan informasi kepada klien atau orang sekalipun. Lalu yang keempat ada objektivitas dan independensi. Objektivitas di sini berarti mereka itu tidak memihak, dan independensi ini mereka itu harus menghindari hubungan yang mungkin akan terjadi bias di masa depan. Lalu yang kelima ada kehati-hatian. Seorang anggota harus memperhatikan setiap standar teknis dan etika profesinya dan berusaha terus-menerus untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas layanan dalam melaksanakan tanggung jawab profesional. Lalu yang terakhir ada ruang lingkup yang sifat jasa, di mana akuntan itu harus memenuhi semua prinsip-prinsip yang sebelumnya saya jelaskan untuk menjaga profesionalisme mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Milda Diani Kosasi sebagai pemateri kedua yang akan menyampaikan penjelasan mengenai kode etik akuntan Indonesia. Untuk mengatur perilaku anggotanya, organisasi profesi mengeluarkan etika profesional dalam rangka menjalankan praktek profesinya bagi masyarakat. Kode etik bagi profesi akuntan di Indonesia pertama kali ditetapkan dalam kongresnya pada tahun 1973. Ikatan Akuntan Indonesia mempunyai sifat keanggotaan yang sukarela. Seorang akuntan yang menjadi anggota mempunyai kewajiban menjaga disiplin di atas serta melebihi yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan. Berikut 8 prinsip etika ditetapkan. Yang pertama, tanggung jawab profesi.
Dalam prinsip tanggung jawabnya, setiap anggota yang melakukan kegiatan sebagai profesional wajib menggunakan pertimbangan moral dan profesional. Kedua, kepentingan publik. Anggota mempunyai kewajiban agar senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan yang diberikan publik, serta menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Ketiga, integritas. Integritas adalah suatu kesatuan yang melandasi timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan yang diberikan publik serta standar untuk anggota dalam menguji semua keputusan yang telah diambil, dengan bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Keempat, objektivitas. Objektivitas mengharuskan anggota untuk tidak mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Kompetensi didapatkan dari pendidikan serta pengalaman, sedangkan kehati-hatian profesional yaitu mewajibkan anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesinya melalui kompetensi serta ketekunan. Keenam, kerahasiaan. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis. Ketujuh, perilaku profesional. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui oleh akuntan mungkin akan mendiskreditkan profesi akuntan sebagai sikap pertanggungjawabannya kepada klien, pihak ketiga, anggota lain, staf, pemberi kerja, serta masyarakat umum. Kedelapan, standar teknis. Standar teknis dan standar profesional merupakan standar yang ditetapkan secara relevan untuk setiap anggota dalam melaksanakan profesionalitasnya. Demikian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya, saya Inasa akan menjelaskan tentang etika akuntan pada kantor jasa akuntan. Yang pertama, independensi. Dalam menjalankan tugasnya, individu dalam KJA harus selalu mempertahankan independensi di dalam memberikan jasa ke profesional sebagaimana diatur dalam Kode Etik Akuntan Profesional. Sikap independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta atau in facts maupun dalam penampilan in appearance. Independensi harus dipertahankan selama periode perikatan. Akuntan profesional harus bertanggung jawab untuk memastikan pemecahan masalah yang tepat terhadap ancaman independensi. Yang kedua, integritas dan objektivitas. Dalam menjalankan tugasnya, setiap individu dalam KJA harus mempertahankan integritas dan objektivitasnya, harus bebas dari benturan kepentingan, dan tidak boleh memberikan faktor salah saji material yang diketahuinya atau mengalihkan atau mensubordinasikan pertimbangannya kepada pihak lain. Yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Yang pertama, kompetensi profesional. Yang kedua, cermat. Yang ketiga, perencanaan dan supervisi. Yang keempat, data relevan yang memadai. Lalu selanjutnya, kerahasiaan. Individu dalam KJA tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang bersifat rahasia tanpa persetujuan klien. Individu dalam KJA harus melindungi dan menjaga informasi klien yang wajib untuk dirahasiakan dan dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan, kode etik, akuntan profesional, ketentuan internal KJA, atau perjanjian tertentu dengan klien. Perilaku profesional. Setiap individu dalam KJA wajib memelihara citra profesi, tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi dan KJA, dan bertindak sesuai dengan kode etik akuntan profesional, serta mematuhi kebijakan dan prosedur yang diatur oleh KJA. Dan berkelanjutan dengan klien. KJA hanya akan melaksanakan atau melanjutkan hubungan dan perikatan hanya ketika KJA mempunyai kompetensi dan kapabilitas untuk melaksanakan perikatan, termasuk waktu dan sumber daya untuk melaksanakannya, mampu mematuhi ketentuan yang tercantum dalam kode etik akuntan profesional, klien, kompetensi, dan kapabilitas. Selanjutnya, berikut merupakan syarat untuk melanjutkan hubungan dengan klien. Yang pertama, ada tidaknya permasalahan terdahulu atau pada perikatan sebelumnya. Sebaiknya, apabila terjadi masalah sebelumnya, akuntan harus bisa menilai apakah timbul masalah lagi atau masalah yang lama akan terulang kembali, karena masalah tersebut bisa mempengaruhi pekerjaan akuntan. Lalu yang kedua, hindari potensi konflik kepentingan. Lalu yang terakhir, temukan solusi sedini mungkin jika terdapat masalah. Itu saja materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mahbuba. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang pelanggaran etika profesi Justinus Aditya Sikata pada kasus PT Great River. Yang pertama, tentang latar belakang dari PT Great River. PT Great River merupakan perusahaan pakaian berkualitas tinggi dan terkemuka di Indonesia. Didirikan pada tahun 1966 oleh Sukanta Tunatjaja dan Sujanto Tunatjaja dengan nama PT Great River Garments Industry. Pada tahun 2006, Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) melimpahkan kasus penyajian laporan keuangan PT Grid International Tbk kepada Kejaksaan Tinggi Negeri karena telah menemukan adanya konspirasi dalam penyajian laporan keuangan tersebut.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, adanya indikasi penipuan dalam penyajian laporan keuangan. Bapeppa menemukan kelebihan pencatatan atau overstatement penyajian akun penjualan dan piutang dalam laporan tersebut. Kasus Great Reaper mulai mencuat ke publik seiring terjadinya gagal bayar obligasi yang diterbitkan produsen pakaian tersebut. Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan mengindikasikan terjadinya praktik overstatement atau pernyataan berlebih penyusunan laporan keuangan yang melibatkan auditor independen yakni akuntan publik Justinus Aditya Sidharta. Setelah keterlibatan akuntan Justinus Aditya Sidharta dalam kasus ini, Justinus terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap SPAP berkaitan dengan laporan audit atas laporan keuangan konsolidasi PT Great Reaper International Tbk pada tahun 2003. Menanggapi tudingan itu, kantor akuntan publik Johan Molanda dan rekan membantah telah melakukan konspirasi dalam pengauditan laporan keuangan tahunan Great Reaper. Deputi Managing Director Johan Molanda, Justinus A. Sidharta menyatakan, selama mengaudit buku Great Reaper, pihaknya tidak menemukan adanya penggelembungan akun penjualan atau penyimpangan dana obligasi. Namun dia mengakui metode pencatatan akuntansi yang ditetapkan Great Reaper berbeda dengan ketentuan yang ada. Dari kasus PT Great Reaper, dapat diketahui telah terjadi kecurangan. Dari sini kita dapat menganalisa kasus tersebut. Justinus adalah eksternal auditor dari PT Great Reaper yang seharusnya sebagai akuntan publik harus memegang teguh prinsip-prinsip atau butir-butir yang ada pada IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia, yang tidak memihak perusahaan dan tidak juga memihak pihak eksternal. Hal-hal yang telah dilanggar oleh Justinus Aditya Sidharta yang menjadi rekan kerja PT Great Reaper selama bertahun-tahun, yang pertama tidak bersifat objektif. Justinus tidak bersifat objektif dalam melakukan pengauditan laporan keuangan PT Great Reaper, yang mana seharusnya sebagai akuntan publik Justinus tidak boleh memihak kepada PT Great Reaper atau pihak eksternal lain untuk kepentingan pribadi. Dan Justinus juga membenarkan penggelembungan dana dari PT Great Reaper yang menunjukkan sikap subjektif dari Justinus. Yang kedua, ada integritas dan kepentingan publik. Laporan keuangan yang telah diaudit adalah untuk pihak eksternal perusahaan. Jadi seharusnya laporan keuangan itu berdasarkan apa yang terjadi pada perusahaan tersebut, tidak boleh merekayasa laporan keuangan. Yang dilakukan Justinus telah merugikan pihak eksternal seperti pemegang saham dan pemerintah dan juga para karyawan yang bekerja di PT Great Reaper. Yang ketiga, profesional. Justinus tidak profesional pada profesinya sebagai akuntan publik. Dari pembahasan yang telah kami paparkan, di sini kami menyimpulkan ada 7 kode etik. Yang pertama itu ada integritas, yang mana adalah bersifat lugas dan jujur. Yang kedua ada objektivitas, adalah data yang disajikan apa adanya, tidak boleh bias. Yang ketiga ada kepentingan publik. Kepentingan ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan dari publik. Yang keempat ada kehati-hatian, di mana dalam melakukan pengelolaan data harus semaksimal mungkin. Yang kelima ada kerahasiaan, yaitu tidak boleh mengungkapkan data kepada pihak ketiga. Yang keenam ada kompetensi profesional, yang mana menggunakan teknik dan praktik terbaru. Yang ketujuh, tindakan profesional adalah tindakan yang mematuhi hukum. Sekian, terima kasih.